Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah karya Mas Akbar. Qala syarih hafizahullah ta'ala yani yusaddiqu anna Allah ma'buduhu yani yusaddiqu anna Allah ma'buduhu wa ilahuhul haqqu wa yu'minu bis syari'ati wa bi Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa yanqada lidzalika hadza huwal wa yanqadu lidzalika hadza huwal mu'minu thumma qala faqad istamsaka yani ista'sama bil urwatil wuthqa wa huwa la ilaha illallah kalimatut tauhid yani faqad istamsaka bil urwatil lati la inqita'a laha bal man istamsaka biha sadiqan wastaqama 'alaiha wasala ilal jannati wal karamati li'anna laha huquqan wa hiya tauhidullahi wa ta'atuhu wattiba'u syari'atihi wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa khatamul anbiya'i wal mursalina wa huwa rasulullahi ila jami'i ahlil ardi minal jinni wal insi fayajibu ala jami'il mukallafina ta'atuhu wattiba'u syari'atihi wa la yajuzu li ahadil khuruju 'alaiha anha wa jami'u asy-syara'i al-madiyati kulluha nusikhat bi syari'atihi alaihi salatu wassalamu kama qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an al-ayatu wa qala qablaha subhanahu falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun wa qala subhanahu wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu wa qala alaihi salatu wassalamu fil hadithi sahihi walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bil ladzi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nari akhrajahu muslimun fi sahihihi. yakni kebenaran bahwasanya Allah yang disembah dan kepadanya lah kebenaran dan beriman dengan syariat wa ilahuhul haq dan Tuhannya yang hak dan beriman dengan syariat dan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam dan meyakini hal demikian dan patuh untuk itu. Ini dia yang beriman. Hadza huwal mu'min, ini dia adalah orang mukmin. Oh, ini dia adalah orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, maka telah berpegang teguh, yakni berlindung. Ista'sama berpegang teguh. Sama juga dengan tali yang kokoh, yang kuat, dan dia adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah.
dia adalah kalimat tauhid, yakni maka sungguh telah berpegang teguh dengan tali yang tidak putus padanya. Bahkan orang yang berpegang teguh dengannya kebenaran, jujur dan istiqomah padanya, dan bisa dan sampai kepada surga, akan sampai kepada surga kemuliaannya, karena bahwasannya kalimat tersebut memiliki hak-hak. Karena bahwasanya kalimat tersebut memiliki hak-hak. Dia adalah mengesahkan Allah dan mentaati Allah dan mengikuti syariat Allah. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah penutup para anbiya dan para mursalin, dan dia adalah para nabi dan para rasul. Dia adalah utusan Allah kepada seluruh ahli bumi, penduduk bumi dari jin dan manusia. Maka wajib atas seluruh mukallifin, orang-orang yang dibebani, maka wajib kepada seluruh orang-orang yang dibebani untuk mentaatinya dan mengikuti syariat-syariatnya, dan tidak boleh untuk salah seorang keluar darinya, dan semua syariat yang lewat semuanya dihapus dengan syariat Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sungguhnya aku utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata sebelumnya, adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikutinya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, barang siapa yang menginginkan Al-Quran di antara kelompok-kelompok, mengingkari. Dan barang siapa yang mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempatnya. Dan berkata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahihnya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang akan mendengar tentang aku kemudian dia mati dan tidak beriman kepada apa yang diutus dengan aku, kecuali dia termasuk di antara ahli neraka, penduduk neraka, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim pada sahihnya, dalam sahihnya. Perhatikan harokatnya, terjemahnya. Fokus. Di sini berkata pensyarah rahimallahu taala, yang dimana sebelumnya beliau membawakan ayat surat Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa yang mengingkari tauhid wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat, lan fisamalaha, tidak akan pernah putus. Kuat, tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian beliau melanjutkan, fayakfur bit-taghut, mengingkari taghut, yakni yatabarra'u minhu, berlepas diri dari taghut, berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah, berlepas diri dari iblis, berlepas diri dari orang yang menyeru beribadah kepada dirinya, berlepas diri dari orang yang beribadah dari orang yang diibadahi dan dia ridho, berlepas diri dari orang-orang yang mengakui ilmu gaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, berlepas diri dari orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Itu dia makna yakfur bit-taghut. Wa ya'taqidu butlanahu,
dan meyakini kebatilannya. Iblis itu batil. Orang yang diibadahi dan dia ridho pun dia batil, dan seterusnya dari pembesar-pembesar tauhid. Fayatabarra'u minasyirki, maka dia berlepas diri dari kesyirikan. Itu yakfur bit-tauhid. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah maksudnya adalah yusaddiqu annallaha ma'buduhu. Yusaddiqu, membenarkan, meyakini, meyakini annallaha ma'buduhu, bahwasanya Allah adalah sesembahannya. Ya, beriman kepada Allah maksudnya adalah dia meyakini bahwasanya Allah adalah sesembahannya. Wa ilahuhul haqqu, dan Tuhannya yang hak, Tuhannya yang benar. Dan juga mencakup dari beriman kepada Allah adalah wa yu'minu bisyari'ati, dan beriman kepada syariatnya. Wa bi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa yanqadu lidzalik, dan dia patuh terhadap hal itu. Jadi maksud dari wa yu'min billah yaitu meyakini bahwasanya Allah adalah sesembahannya, meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhannya yang hak, juga mencakup di dalamnya beriman terhadap syariatnya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan patuh terhadap hal itu. Hadza huwal mu'minu, ini dia baru dikatakan orang mukmin. Ini dia adalah orang mukmin. Kalau dia melakukan kedua itu, mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, tsumma qala faqad istamsak, kemudian Allah berfirman, sungguh dia telah istamsak. Apa makna istamsak? Yakni ista'sama, yaitu berpegang teguh. Berpegang teguh dengan apa? Bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat. Apa itu tali yang kuat? Wahiya la ilaha illallah. Karena tadi kita udah katakan yakfuru bit tauhid itu nafyu, wa yu'min billahi, dan itu dia adalah makna la ilaha illallah. Maka orang yang melakukan dua hal itu, mengingkari tauhid, beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Apa itu urwatul wuthqa? Apa itu tali yang kuat? Dia adalah la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid. Yakni faqad istamsaka bil urwatil lati lan qita'a laha. Faqad istamsaka bil urwatil lati lan qita'a laha. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang tidak akan pernah putus. Dan bahkan lihat di sini, bal man istamsaka biha sadiqan wastaqama 'alaiha wasala ilal jannati wal karamati. Bal, bahkan man istamsaka biha, ha itu kembali ke mana? Kalimat tauhid, ahsan. Bahkan orang yang berpegang teguh dengannya, yaitu dengan kalimat tauhid. Kan tadi syaratnya kalau ingin berpegang teguh dengan kalimat tauhid, dia harus mengingkari tauhid, beriman kepada Allah, baru dia nanti berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat itu. Man istamsaka biha, barang siapa yang berpegang teguh dengan tali itu, dan tadi syaratnya harus mengingkari tauhid, beriman kepada Allah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali itu, shadiqan, dengan jujur, wastaqama 'alaiha, dan istiqomah di atas kalimat itu. Apa ganjarannya? Wasala ilal jannah, maka dia akan sampai kepada surga Allah, wal karamah, dan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi syarat masuk ke dalam surga, dia harus mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah. Karena orang yang mengingkari tauhid
dan beriman kepada Allah, dia akan berpegang teguh dengan tali yang kuat. Dan orang yang berpegang teguh dengan tali yang kuat, jujur, istiqomah di atas tali itu, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya, pertama kali yang harus dia lakukan kalau ingin masuk surga, langkah-langkahnya, kiat-kiatnya itu adalah mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Li'anna laha huquqan. Apa ya Rabb huquqan? Nah, coba. Apa ya Rabb huquqan? Khobar anna mansub. Apa amalan anda? Menasabkan isim, merafa'kan khobar. Kan khobarnya marfu harusnya. Tapi kan ini hukukan mansub. Berarti apa ya Rabb? Hukukan. Li'anna laha hukukan. Apa ya Rabb hukukan? Nggak ada yang tahu. Yusuf, apa ya Rabb hukukan Yusuf? Coba laha, apa ya Rabb laha? Jar majrur, dan dia sebagai apa? Khobar anna muqaddam. Barulah tahu nih anda. Hukukan berarti apa? Isim anna muakhar. Oke, kita lanjut. Li'anna laha huquqan. Karena bahwasanya kalimat tersebut memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Jadi nggak sembarangan orang berpegang teguh dengan kalimat tauhid. Nggak sembarangan orang berpegang teguh dengan tali yang kuat itu. Dia ada hak-haknya yang harus ditunaikan. Apa itu haknya harus ditunaikan? Tauhidullah, mengesahkan Allah. Wa ta'atuhu, dan mentaatinya. Wattiba'u syariatihi, dan mengikuti syariatnya. Jadi langkahnya itu dua itu, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, taat kepada Allah, mengikuti syariatnya. Lanjut. Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Camkan ini baik-baik. Jangan sampai lagi nanti ada orang yang beriman, jangan sampai lagi ada orang yang meyakini lagi. Kalau misalnya ada orang yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu, mengaku-ngaku nabi di zaman kita sekarang ini, karena ada aja orang yang mempercayai dan ternyata banyak yang mempercayainya. Oleh karena itu perhatikan ini baik-baik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa khatamul anbiya wal mursalin. Mungkin bagi antum para penuntut ilmu yang keyakinannya belum terkontaminasi dengan syubhat-syubhat di luar, hal ini gampang nih Ustaz, ngapain antum ulang-ulang? Bener gak? Gampang nih Ustaz, ngapain antum tekan-tekankan? Dan ternyata di luar sana banyak orang yang masih awam dengan ini. Dulu anak tatkala belajar itu, ini mah tauhid gampang, ini mah cuma gini-gini doang gitu. Kayak semua orang tahu gitu. Ternyata pas anak mulai terjun dakwah di Tawangmangu, di desa-desanya, banyak sekali itu yang kita anggap remeh, ternyata bagi mereka itu awam sekali, nggak tahu, tergelincir di dalamnya. Oke, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia adalah penutup para nabi dan para rasul, wa huwa rasulullah ila jami'i ahli al-ardi. Lanjut ini. Wa huwa rasulullah ila jami'i ahli al-ardi, dan dia adalah utusan Allah kepada semua penduduk bumi. Dari semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Minal jinni wal insi, dari jin dan manusia. Fayajibu ala jami'il mukallafina. Apa yang wajib? Ta'atuhu. Berarti apa ya Rabb ta'atuhu? Fa'il ahsan dari yajibu. Barakallahu fiik. Fayajibu ala jami'il mukallafin. Mungkin ahsan antakum ya Mas Ardian. Ahsan bil qiyam.
hatta la tanas. Fayajibu ala jami'il mukallafina, maka wajib atas semua orang yang dibebankan oleh syariat, ta'atuhu, taat kepada itu kembali ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka wajib atas semua orang yang dibebankan oleh syariat, yaitu ta'atuhu, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u syariatihi, dan mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajib mentaatinya, wajib mengikuti syariatnya. Ditekankan lagi, kalau wajib mentaatinya, wajib mengikuti syariatnya, maka wala yajuzu li ahadin al-khuruju anha, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar darinya, yaitu dari ketaatan dan dari syariat. Bagi antum biasa ini, ya jelaslah, kita kan wajib mengikuti Nabi Muhammad, wajib mengikuti syariatnya, berarti nggak boleh keluar dari ketaatan, nggak boleh keluar dari syariatnya. Bagi kita biasa ini, ini mudah, ini nggak perlulah diulang-ulang. Tapi di luar sana banyak orang yang keliru dalam hal ini, terutama orang-orang sufi, karena mereka punya keyakinan kalau seseorang sudah sampai derajat wali, tapi wali menurut mereka, wali menurut karangan mereka, kata mereka itu nggak perlu lagi mengikuti syariat, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi menjauhi hal-hal yang dilarang. Jadi nggak apa-apa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, nggak apa-apa berzina, nggak apa-apa merampok, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak berpuasa, kan udah jadi wali. Gitu. Dan itu sangat clear. Jadi kalimat yang kita anggap remeh ini, yang kita katakan dalam hati kita, oh ini mudah sekali ini, ternyata banyak di luar sana yang keliru, tergelincir. Wala yajuzu li ahadin al-khuruju anha, nggak boleh seorang pun keluar dari syariat beliau, nggak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari ketaatan beliau sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh. Wa jami'u syara'i'i al-madiyati, itu ya-nya nggak tasydid tuh, salah itu. Kulluha nusikhat bi syari'atihi alaihi salatu wassalam. Wa jami'u syara'i'i, dan semua syariat-syariat al-madiyati yang telah berlalu, kulluha, semuanya, nusikhat, telah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Yahudi dan orang Nasrani pun, mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, karena syariat sebelum Nabi Muhammad SAW telah dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a, katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, tanpa terkecuali, dari jin dan manusia, semua penduduk bumi, sampai hari kiamat. Bahkan Nabi Isa pun nanti tatkala turun alaihi salam mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala qablaha, dan Allah berfirman sebelum ayat itu, qul ya ayyuhan nas, sebelum ayat itu, falladzina amanu. Antum lihat itu ayatnya. Tadi sebelumnya Al-A'raf ayat 158. Sebelumnya berarti ayat 157. Sebelum 8 berapa Anas? 7. Allah berfirman sebelum ayat itu, falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengannya. Hi kembali ke siapa? Hi kembali ke siapa? Beriman kepada siapa? Kok Allah? Nabi Muhammad SAW. Kita kan lagi membahas Nabi Muhammad. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa azzaruhu, dan memuliakan beliau. Memuliakan, menampakkan syariatnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, tidak malu tatkala
mempraktikkan sunnahnya, memuliakan, bangga terhadap sunnahnya, bangga terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena ada sebagian orang, dia punya tekad untuk memungkinkan misalnya 30 juz, tapi dia lagi ngantri misalnya, ya dia udah keluar dari pondok, lagi di rumah sakit, lagi ngantri obat, dia pengen baca Quran tapi malu, ayahnya pengen baca Quran ini, pengen murojaah, tapi nanti ya yang lain pada megang HP, masa anak megang Quran, malu. Ada kayak begitu? Ada banyak. Dia udah ada niat mau baca Al-Quran, pengen buka Al-Quran, udah bawa Al-Quran di tasnya, tapi pengen dibuka, pengen dia baca itu malu. Gak usah malu. Berarti itu tanda kita belum memuliakan, belum mengedepankan, belum meninggikan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa azzaruh, dan orang-orang yang memuliakannya. Wa nasaruh, dan orang-orang yang menolongnya. Wattaba'un nura, dan mengikuti cahaya alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Faqala subhanahu wa may yakfur bihi, kembali ke siapa itu? Wa may yakfur bihi, kembali ke siapa? Kita lagi bahas siapa ini? Yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang mengingkari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, minal ahzab, dari golongan-golongan, dan itu yang dimaksud adalah orang-orang Quraisy. Ahzab itu artinya golongan-golongan. Barang siapa yang mengingkari Al-Quran dari golongan-golongan, yaitu dari orang-orang kafir Quraisy, fannaru mau'iduhu, maka neraka adalah tempat yang dijanjikan. Wa'ada ya'idu, itu janji. Mau'id itu isi makan. Ya antum udah pelajari kan, ada isim zaman, ada isi makan. Mau'id itu isi makan. Berarti apa? Tempat yang dijanjikan. Nah, itulah keindahan, keutamaan, kelebihan orang yang belajar bahasa Arab. Kalau tadi antum terjemahnya apa? Neraka tempatnya kan, kurang keren, kurang paten, kurang meresapi, karena nggak pakai kaidah, karena antum melihat terjemahan, ya kan? Masa ngelihat terjemahan. Kadang pun kalau antum melihat kamus itu beda juga artinya, tapi kalau antum gabungkan antara kamus dengan ilmu yang udah antum pelajari, nah itu lebih hebat lagi. Mau'iduhu, yaitu tempat yang dijanjikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Lihat, kalau udah ada sumpah itu pasti itu benar-benar benar. Dan kalau setiap perkataan itu dikuatkan, itu menunjukkan banyak orang yang mengingkarinya. Dan mungkin ini sudah Anda sampaikan di beberapa pertemuan, itu dalam kaidah balaghah, setiap bertambah penguatan dalam sebuah kalimat, itu menunjukkan kalimat tersebut banyak yang menentang. Dan di sini Nabi SAW beliau bersumpah, dikuatkan dengan sumpah, berarti menunjukkan banyak orang yang menentang. Buktinya ada sekelas dokter pun meyakini semua agama sama, benar bukan? Ada gak orang yang meyakini itu? Ada. Dokter dia pada belajar agama itu, meyakini semua agama sama. Demi jiwaku yang berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun, tidaklah seorang pun mendengarku. Tidaklah seorang pun mendengarku. Min hadhil ummah, dari umat ini, Yahudiyun, baik orang Yahudi, wala Nasrani, maupun orang Nasrani, thumma yamut, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya. Dia udah dengar Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mati,
dalam keadaan belum beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, mati belum beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, illa kana min ahlin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka abadi selama-lamanya. Akhrajahu Muslim fi sahihihi. Mungkin ini yang ana sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekarang istirahat 30 menit sampai jam 10. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.